Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasyanur Farizki dari kelas 2D dengan nomor induk mahasiswa 23862060027. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dan kita masuk ke teori yang pertama, yaitu ada teori Gujarat. Apa itu teori Gujarat? Adapun tokoh yang mendukung teori Gujarat ini adalah para ilmuwan dari Belanda seperti Pijnapel dan Moynihan yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia ialah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan perdagangan yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang dengan jalur Indonesia Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Snoeckhardt yang juga sebagai ilmuwan Belanda berpendapat bahwa hubungan perdagangan Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan orang-orang Arab. Baik, dan yang selanjutnya itu teori masuknya Islam di Nusantara yang dicetus oleh Harjen dan Pijnapel ini didukung oleh beberapa bukti. Beberapa bukti itu sebagai berikut. Dan yang ada batu nisan Sultan Samudra Pasai Asale pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Dan yang kedua, yang B ini, hal ini juga bersumber bahwasanya dari keterangan Marco Polo dari Venezia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292, ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak perdagangan Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Selain memiliki bukti bahwasanya teori ini juga mempunyai kelemahan teori Gujarat, seperti ada masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan teori Persia. Adapun teori Persia ini ada beberapa nama yang mencetus teori Persia ini, yaitu Umar Amir Husain dan Husain Diningrat. Sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Teori ini didukung oleh beberapa bukti pembenaran, diantaranya ada peringatan 10 Muharram atau bisa disebut Hari Asyura atas meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah atau ajaran Islam. Dan di Sumatera Barat ini ada beberapa peringatan tersebut dengan upacara tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Dan yang C ada kesamaan ajaran Sufi. Dan yang D penggunaan istilah Persia untuk mengejak huruf Arab. Dan yang E kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Dan yang F bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Persia pada awal masuknya Islam di Indonesia. Dan yang G adapun perkampungan lereng di Giri daerah Gresik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagai ahli sejarah. Akan tetapi setelah ditelusuri, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwasanya Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam
di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Makkah, dan Madinah. Dan adapun teori masuknya Islam di Indonesia ini, menurut teori Mekkah didukung oleh beberapa tiga bukti utama, yaitu ada pada abad ke-7 pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam dengan pertimbangan bahwasanya perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Dan yang selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Dan yang terakhir, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Ketiga, adapun teori Mekah. Apa itu teori Mekah? Teori Arab atau teori Mekah ini menyatakan bahwasanya proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung pada saat abad ke-7 Masehi setelah teori Persia ini. Islam dibawa oleh para musyafir Arab yang berasal dari Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony Hajon, Theo Arnold, Buya Hamka, Newcop Al-Attas, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Corford. Dan adapun para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu pada abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebaran ajaran Islam yaitu bangsa Arab sendiri. Hingga sampai saat ini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Adapun kelemahannya hanya terletak pada kekurangan fakta dan bukti yang nyata menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang selanjutnya, yang keempat, ada teori India. Apa itu teori India? Teori India ini dikemukakan oleh Thomas Arnold dan Orison. Menurut beliau, teori ini Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar. Malabar itu apa? Malabar itu yang ada tempatnya di India. Dasar dari teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, kenapa? Gujarat belum memiliki pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Dari pendapat beliau bahwasanya Gujarat sebagai tempat asal muasal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan tersebut ditemukan oleh Morrison. Beliau berpendapat bahwasanya meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau enggak dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Dan adapun teori yang selanjutnya, yang kelima, yaitu teori Bangladesh. Apa itu teori Bangladesh? Teori Bangladesh ini dikenal juga dengan nama teori Bengali yang dikemukakan oleh S. Fatimi, yang bisa disebut dengan teori ini dikemukakan bahwasanya Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Samudra Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali.
Menurut beberapa pendapat, berdasarkan teori pengalih berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. Dan adapun teori yang terakhir yaitu teori Cina. Apa itu teori Cina? Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir, teori Cina. Teori Cina itu yang dicetus oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia karena di bawah perantauan Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi, dan adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Dan yang ketiga, raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah. Dan yang selanjutnya, gelar raja-raja di Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina di Nusantara. Dan yang terakhir ada catatan-catatan Cina yang menyatakan bahwasanya pelabuhan-pelabuhan pertama kali diduduki oleh para bangsawan perdagangan Cina. Terima kasih.